Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Artaria Gratia dari Pendidikan Akuntansi 2018 dengan NIM 718334227. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari audit manajemen, yang dimana di dalamnya nanti yang akan kita bahas itu adalah definisi dari audit manajemen, tujuan dari audit, serta fungsi dan hubungan dalam pelaksanaan audit manajemen. Selamat menyaksikan manajemen, yang dimana audit manajemen ini terdiri dari dua suku kata, yaitu audit dan manajemen. Yang dimana audit ini merupakan serangkaian prosedur, kegiatan atau proses yang sistematis yang ditujukan untuk menilai, mengevaluasi dan pemeriksaan terhadap suatu aktivitas untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, manajemen itu sendiri adalah sebuah instansi yang berhubungan dengan POIC, yang dimana POIC ini adalah planning, organizing, evaluating dan controlling. Yang dimana planning ini adalah suatu rencana yang dibuat oleh perusahaan untuk memperoleh tujuan. Nah, organizing ini adalah sebuah strategi yang dibuat perusahaan untuk melaksanakan rencana yang telah dibuatnya tadi. Nah, yang ketiga itu ada evaluating atau pelaksanaan atau penerapan rencana ataupun strategi yang tadi sudah disusun oleh perusahaan. Nah, yang keempat itu adalah controlling, adalah sebuah pemeriksaan yang dilakukan perusahaan yang nanti akan menghasilkan hasil kinerja dari perusahaan tersebut, apakah sudah memenuhi tujuan yang akan mereka capai tadinya. Bahwa definisi dari audit manajemen ini adalah serangkaian proses kegiatan dan prosedur yang sistematis yang ditujukan terhadap penilaian, evaluasi dan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan dalam manajemen perusahaan untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak internal. Nah, siapa sih pihak internal tersebut? Nah, pihak internal perusahaan di sini adalah dewan komisaris sampai dengan manajer perusahaan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari audit. Yang dimana tujuan dari audit ini adalah yang pertama, memastikan penyajian informasi akuntansi yang berkualitas. Yang dimana audit harus memastikan bahwa laporan keuangan dari perusahaan ini sudah mengikuti standar akuntansi keuangan atau SAK. Nah, yang kedua itu ada audit memastikan terjaganya aset-aset perusahaan, yang dimana audit memastikan bahwa tidak ada aset-aset yang tercecer ataupun yang hilang. Nah, yang ketiga itu berjalannya operasi secara efisien. Tujuan audit di sini memastikan bahwa segala rencana yang telah disusun oleh atau laporan-laporan keuangan atau perencanaan pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan harus terlaksanakan agar dapat dikatakan beroperasi secara efisien. Yang terakhir adalah menaati peraturan-peraturan dari perusahaan, yang dimana auditor di sini memastikan bahwa semua karyawan dalam perusahaan tersebut sudah mengikuti peraturan atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Yang berikutnya yang akan saya jelaskan itu adalah hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit manajemen, yang dimana pada gambar terdapat pihak pertama, pihak kedua, dan pihak ketiga. Yang dimana pihak pertama itu adalah auditor, pihak kedua adalah manajemen atau yang diaudit, pihak ketiga adalah pemegang saham. Hubungan antara ketiga pihak ini memunculkan tiga fungsi penting dalam audit, yang dimana dapat kita lihat pada
struktur organisasi PT Mayora Indah Tbk, yang dimana hubungan antara pihak pertama yaitu audit internal dengan pihak kedua yaitu manajemen atau manajer pada perusahaan, yang dimana memunculkan fungsi audit. Dan yang kedua, hubungan antara pihak kedua yaitu manajemen dengan pihak ketiga yaitu pemegang saham, yang dimana pemegang saham itu memberikan wewenang kepada pihak manajemen, sehingga muncullah fungsi pertanggungjawaban, yang dimana pihak manajemen mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka kepada para pemegang saham melalui pengauditan manajemen. Dan yang selanjutnya adalah hubungan antara pihak pertama dan pihak ketiga, yang dimana seperti yang kita ketahui tadi, pihak pertama adalah komite audit dan pihak ketiga adalah pemegang saham, yang dimana di sini nanti memunculkan fungsi pengesahan, yang dimana pengesahan ini digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengauditan pada kinerja manajemen perusahaan. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat